permasalahan yang sering terjadi atau dimiliki oleh adik-adik kakak yang umumnya atau banyak yang memiliki permasalahan tersebut. Nah, kemudian dari bimbingan kelas kali ini kakak akan memberikan materi. Adik-adik bersedia untuk mendengarkannya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebaiknya kita membacakan bismillah. Oke, jadi kakak akan memberikan materinya tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain. Nampak, Dek? Oke. Nah, tahu sebelum kita memasuki materi kita, ada yang tahu apa itu pendapat? Satu usulan. Satu usulan, boleh? Satu usulan. Apalagi? Ada yang mau? Apa namanya? Isi pikiran, boleh? Isi pikiran yang diungkapkan ya. Apalagi? Pendapat. Apa? Kakak Dek? Boleh? Terserah. Pendapat. Nah, jadi pendapat adalah suatu pandangan, gagasan, opini, kemudian isi pikiran yang kita ungkapkan kepada orang lain. Itu namanya pendapat. Kalau adik-adik semuanya leluasa nggak mengungkapkan pendapatnya ke adik-adik di panti atau di sekolah? Enggak. Kenapa? Tak percaya, takut tak dihargai. Nggak dihargai. Tidak percaya diri. Terus apa lagi? Takut disebarluaskan. Takut disebarluaskan pendapat yang diungkapkan gitu. Iya, pendapat. Mungkin pendapatnya sensitif mungkin ya. Maksudnya itu memalukan pendapat jadi kayak orang pintar pendapat itu apa? Oh iya, oke. Takut kita mengungkapkan pendapat. Nah, itu namanya pendapat. Apa tadi, ada yang bisa ulangi? Opini, gagasan atau ungkapan yang diberikan tentang satu pandangan orang. satu pandangan orang. Nah, boleh. Oke, jadi dalam menghargai pendapat itu tentunya kita menghargai apa yang diungkapkan oleh orang lain itu. Kayak dalam diskusi, dalam kegiatan diskusi kan banyak tuh kita mengeluarkan pendapat kita. Atau dalam bimbingan kelompok kemarin, ada yang ikut bimbing kelompok. Nah, kita kan sering atau sangat dituntut mengeluarkan pendapat kita mengenai topik-topik yang kita bahas dalam kelompok kita itu. Nah, itu gunanya dalam bimbing kelompok. Jadi adik-adik bisa mengeluarkan pendapat yang kita miliki gitu. Biar pede gitu, mengeluarkan pendapat-pendapat kita, percaya diri gitu. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan manfaat dari bimbing kelompok kemarin? Sudah bisa mengeluarkan pendapatnya secara leluasa? Bisa. Ada yang bisa? Ada yang masih belum? Masih takut mengeluarkan pendapatnya? Karena takut tidak dihargai ya tadi. Nah, kemudian alasan kita habis. Ada spidol Kak? Kemudian alasan kita menghargai pendapat orang lain. Ada yang tahu apa saja alasan kenapa
harus perlu menghargai pendapat orang lain itu. Bisa tunjuk tangannya. Karena semuanya sama. Karena semua pendapat yang diajukan Sama. itu sama bisa jadi. Apalagi nak? Apalagi dek? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Mana ingin dihargai balik itu? Oke, boleh. Oh, jadi alasan kita menghargai pendapat orang lain ingin dihargai ingin dihargai juga, gitu ya. Terus gimana kalau kita udah menghargai pendapat orang lain, tapi orang tuh tidak menghargai pendapat kita, apa ya? Terus gimana? It's okay. It's okay. Yang lain? Sakit hati. Boleh jadi sakit hati ya. Santet, bukan santet. Santet. Nah, kemudian dari alasan kita menghargai pendapat itu bisa kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Kayak menghargai itu hormat kita atas pendapat yang mereka ajukan gitu. Itu yang namanya menghargai pendapat dalam diskusi, dalam bimbingan kelompok, atau dari adik-adik semuanya berdiskusi tentang sesuatu hal di panti asuhan ini. Contohnya seperti apa? Pembagian pekerjaan prasgoro gitu misalnya. Nah, kalau alasan kita menghargai pendapat itu dapat memiliki rasa hormat. Kemudian membuka wawasan tentang perspektif baru. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita dapat informasi baru dari kita menghargai pendapat orang lain ini. Informasi baru. Apa yang kita nggak ketahui bisa kita ketahui dari pendapat orang itu. Kemudian selanjutnya itu kita bisa menjalin hubungan yang baik. Kenapa? Gimana? Menjalin hubungan yang baik. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Dari alasan kita menghargai pendapat orang lain itu bisa menjalin hubungan yang baik. Boleh? Gimana? Jangan takut kayak kita ini adalah materinya mengeluarkan pendapat. Pentingnya menghargai pendapat orang lain. Jadi kita menghargai pendapat orang lain. Ayo, menjalin hubungan yang baik itu maksudnya gimana? Dari menjalin hubungan yang baik ini, tentunya orang jadi senang gak sih kalau kita dapat menghargai pendapat mereka itu? Iya kan? Nah, orang jadi senang, mungkin gak semua orang ya, tapi kebanyakan orang jadi senang sama kita gitu. Jadi senang kita berdiskusi dengan orang-orang tersebut. Selanjutnya, dampak positifnya apa? Dampak positif dari menghargai pendapat orang lain. Banyaknya disukai oleh Mendapatkan banyak teman. Banyak teman. Apa lagi? Solidaritas, bagus. Solidaritas. Oke. Dapat apa? Dapat inspirasi baru. Nah, apa lagi? Dampak positifnya dari kita mengeluarkan pendapat. Bisa orang tuh menghargai pendapat kita, gitu, dan lain-lain ya, banyak. Nah, dari dampak positif ini, adanya timbul dampak negatif kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain. Apa itu? Benci. dijauhi
semua materi ini, adik-adik perlu menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Di sekolah, di panti, panti asuhan. Itu di sini kita dapat mengetahui alasan menghargai pendapat itu. Kita semua dapat menyalurkan pendapat kita dengan baik, ingin menghargai juga. Kemudian adanya timbul rasa hormat. Nah, kemudian dari materi yang kakak jelaskan ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Atau apa aja yang dipahami? Dampak positif. Tidak tangan. Dampak positif dari apa? Dampak positifnya apa tuh? Saling menghargai. Saling menghargai. Dampak negatifnya saling memburukkan. Saling memburukkan. Oke, baiklah. Boleh. Ada yang lain? Cukup? Oke, jadi kita lanjut kegiatan selanjutnya. Yaitu main game. Itu apa namanya itu yang ganjil. Jadi sekarang Pasti akan hukum ya, Kak. Nggak kena hukum dong. seriusan ada Tidak. Jika makan ya. Jika makan lah. Jika saya mencintaimu, Jika kamu, contohnya, coba aja contoh. Jika kamu, jika aku mati maka aku kubur. coba dulu. jika aku mati maka aku dikubur. Jika aku senang, maka kamu. Bukan, Kak. Gini. Nanti Kakak tunjuk satu. Jika disebutkan di sini, disebutkan katanya, Kakak tunjuk lagi. Contohnya makan, disambung katanya oleh yang Kakak tunjuk itu. Pokoknya masuk dia bukan dengan alur cerita yang disebut. Jika gitu, jika. Oh, oke. Kita coba ya. Coba dulu, nak. Adika? Jika tidak denganmu, Jika aku jadi seorang polisi, maka kasih penjahatnya. Oke gitu. Oke. Kita coba lagi. Jika maka pintar. Yang agak lucu lah cakap. Jika aku kaya, maka Jika kaya maka aku akan bersedekah. Oke. Jika Aku mati. jika aku penjahat, maka shock, agak sedikit shock. Jika aku mati, maka Aku bahagia. Aku bahagia. ya, oke. Nah, sekarang kakak mau hitung 1 sampai 3 dari belakang lah. 1, 1, 2. Nah, angka yang sama berkumpul. Kayak 1 di sini, 2 di situ.
Ya, maksudnya satu aja yang menulis, nanti bisa dijawab bersama-sama. Nah nanti, oke, sabar. Nah nanti bisa menyalurkan pendapatnya. Misalnya kalau dari jawaban kelompok 1 berbeda dari kelompok 2, bisa ditambahkan atau menyalurkan gimana pendapatnya gitu. Oke, berdiskusi kita. Oke? Oke kak. Paham? Paham. Ini ditanyakan? Kak. Oke. Di kelompok? Tuh. Atau ada dua kak. 3. Itu Mana dia? Kak, ada juga. Udah benar. Ada benar. Aku nih mau tengok dah. Baca. Dari aku tuh. Menurut mana kamu hadir pendapat orang itu Masih ya? Ulang kak. Kalau satu set lagi.
yang disebutkan kakak? Pertanyaan yang pertama, menurutmu apakah menghargai pendapat orang lain itu penting? Kenapa? Jelaskan alasannya. Iya, karena jika kita tidak menghargai pendapat orang lain, maka kita juga tidak akan dihargai. Alasannya agar kita dihargai balik. Masuk nomor 2, jelaskan apa manfaat yang kita dapatkan jika kita bisa menghargai pendapat orang lain. Banyak teman, kita bisa dihargai, dapat inspirasi baru, solidaritas. Itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya lupa pendapatnya? Nah, lanjut. Kalau misalnya tahu kelompok ganjil lupa. ganjil, Pak. Iya, ada satu. Pak Zakar nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dari Pak. So, perkenalkan saya Nizla Putri Zalina, biasa dipanggil Nizla. Di sini ada rekan-rekan saya. Hai. Baik, di sini kakak ingin menyampaikan pendapat dari adik-adik kakak yang dari kelompok Tiger. Nah, yang pertama, apakah menghargai pendapat orang lain itu penting? Kenapa? Jelaskan. Nah, jawabannya itu penting because menghargai pendapat orang lain itu adalah salah satu kunci agar kita dihargai balik. Nah, contohnya, jika kita mengeluarkan pendapat dan pendapat kita dihargai oleh orang itu, maka kita akan suka terhadapnya. Tapi kalau kita tidak, kalau orang itu tidak menyukai pendapat kita, maka timbullah rasa hate. Tahu hate itu apa? Timbullah rasa benci terhadap orang itu. Dari mulai kita nampak dari awal dia itu mengeluarkan pendapat kita tidak dihargai, maka kita akan menimbulkan rasa benci, sakit hati. My heart sick. Yang kedua, itu jelaskan apa manfaat yang kita dapatkan jika kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, adik-adikku, pendapatnya itu sangat banyak, tapi kami hanya menyebutkan 2. Yang ketiga, salah. Yang pertama itu banyaknya memiliki teman. Yang kedua, banyak disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak menimbulkan kebencian antara sesama. Nah, di masa akan datang, jika ada pendapat dari teman-teman lain yang memajukan pendapatnya, jika pendapatnya itu tidak lurus atau tidak betul, sama-samalah untuk mengkoreksinya, menambah. Karena di dalam pendapatnya tersebut ada juga hal-hal yang penting atau poin-poinnya. Nah, pesannya tetap selalulah menghargai pendapat orang lain. Nah, sekian ada pertanyaan? Bagaimana cara melupakan dia? Nah, itu dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut kelompok 2. Arca sudah tampil. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 2 soal. Nah, jadi yang pertama, menurutmu apakah menghargai pendapat orang lain itu penting? Kenapa? Jelaskan alasannya. Nah, iya, karena jika kita tidak maka orang lain akan melukakan hati orang tersebut dengan orang itu akan patah hati dan tidak lagi mempercayai kita sebagai orang yang tidak bisa diajak untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ingin lagi berkelompok dengan kita atau yang lain.
Jelaskan apa manfaat yang kita dapatkan jika kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, jawabannya adalah manfaatnya ialah kita akan hidup damai, aman, dan tentram atau memikirkan hal-hal yang positif dan mudah untuk mengeluarkan pendapat yang efektif dan akurat dan mendapatkan teman yang banyak sehingga kita bisa membuatkan solidaritas dan sehingga kita bisa ikut dalam organisasi-organisasi yang sekian banyak pendapat orang lain sehingga kita paham apa pentingnya menghargai pendapat orang lain. Dan banyak sekian organisasi-organisasi seperti IPM, Muhammadiyah, IMM. Pastikan kita akan mengenal sebuah pendapat orang lain. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ampun, cek pun. Oke. Baik, jadi itu hasil diskusi dari semuanya. Jadi ingat ya, bagaimana kita dapat pentingnya menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada tadi beberapa masukan, kita dapat menyalurkan pendapat dengan baik itu dengan beberapa organisasi atau pandai-pandailah kita mengungkapkan pendapat kita. Oke, sampai di sini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Semuanya, menyimpulkan semuanya dari awal ke akhir. Boleh, silakan Sally. Berdiri kan duduk aja. Aja lah. Kesimpulannya yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain agar orang lain